Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan, subtema 3, yaitu tentang makanan tradisional. Makanan tradisional atau makanan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang resepnya diwariskan secara turun-temurun dan memiliki ciri khas tertentu setiap daerahnya. Nah, apa saja makanan tradisional yang ada di Indonesia? Dan makanan tradisional perlu dilestarikan. Apa pentingnya melestarikan makanan tradisional? Nah, untuk mengetahui, kita akan belajar kategori makanan-makanan tradisional di Indonesia. Makanan tradisional hampir punah. Makanan yang sudah langka atau jarang kita temui. Makanan tradisional yang langka disebabkan karena bahan yang sudah mulai sulit dicari. Sudah tidak ada yang memproduksinya kembali dan kurangnya peminat. Contohnya, karangan, karot, entong-entong, es sembo, dan hawu. Makanan tradisional kurang populer. Makanan yang masih dengan mudah kita temui, namun makin tidak dikenal dan cenderung kurang penggemarnya. Contohnya, wedang tahu, lemet, petok, ketak, andrek, dan bajigur. Makanan tradisional populer. Makanan yang tetap disukai masyarakat, banyak yang menjual, laku dan dibeli oleh konsumen dan bahkan menjadi ikon daerah. Contohnya, ketoprak, soto Banjar, gudeg, dan nasi kerawu. Ciri-ciri makanan tradisional, yaitu banyak rempah. Di Indonesia terkenal akan negeri kaya dengan rempah-rempah. Jadi, tidak heran jika kebanyakan makanan tradisional memiliki ciri rempah yang menyengat. Ciri yang kedua adalah pedas. Makanan Indonesia identik dengan rasa pedas. Jikapun tidak pedas, pasti ada sambal sebagai pendamping. Yang ketiga adalah gurih. Makanan yang memiliki kaitan dengan rempah kebanyakan memiliki cita rasa yang sangat gurih dan juga kebanyakan menggunakan santan. Membuat cita rasa makanan Indonesia memiliki identik rasa gurih di setiap masakannya. Ciri yang selanjutnya adalah manis. Manis yang dimaksud bukan manis seperti kue, namun rasa makanan yang cenderung ke rasa manis, dan makanan dengan rasa manis bisa sering kita temui di daerah Jawa Tengah seperti gudeg dan sudah menjadi ciri khas tersendiri. Yang berikutnya, berlemak. Banyak masakan Indonesia yang diolah menggunakan santan sehingga membuat makanan tersebut mengandung lemak. Salah satu contohnya adalah masakan yang berasal dari Sumatera, yakni masakan Padang dan Minang. Kabau yang identik menggunakan santan yang kental. Contoh-contoh makanan tradisional. Mie Aceh dari Aceh, bika Ambon dari Ambon, rendang Sumatera Barat, gulai belacan dari Riau, pendap Bengkulu, rempek dari Sumatera Selatan, seruit dari Lampung, serabi Jawa Barat, gudeg Jogja, rujak cingur Jawa Timur, catemek jagung Nusa Tenggara Timur, dan masih banyak makanan tradisional yang lain, anak-anak. Nah, bagaimana cara kita melestarikan masakan tradisional? Caranya adalah makan makanan khas daerah. Tidak membedakan makanan satu dengan makanan yang lain. Mempromosikan masakan daerah.
mengekspor makanan khas luar negeri, membagikan makanan daerah jika tidak mencela makanan daerah bagaimanapun rasanya, mengadakan bazar makanan tradisional, membagikan atau mengenalkan makanan daerah ke orang sekitar kita. Nah, itu adalah cara kita melestarikan masakan tradisional. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunyi, yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat yang dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi disebabkan karena adanya media pemantul di sekitar sumber bunyi. Media pantul adalah benda-benda yang dapat memantulkan bunyi, misalkan permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi pantul yang didengar sebelum bunyi akhir asli selesai terdengar disebut gaung. Sementara bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi akhir asli selesai terdengar disebut dengan gema. Sifat bunyi yang lain itu mengalami penyerapan. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak, misalnya gabus, kapas, dan spons. Nah, jadi pemantulan dan penyerapan bunyi itu bisa kita lalui dari benda-benda yang ada di sekitar. Jika penyerapan bunyi yaitu mengenai benda yang lunak, gabus, kapas, dan spons. Jika dipantulkan, bunyi itu mengenai benda-benda yang permukaannya padat seperti batu, semen, besi, dan kaca. Nah, dari sini anak-anak sudah paham? Jika masih kurang paham, silahkan dibuka bukunya. Kita akhiri pembelajaran hari ini, baca hamdalah, dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.